Lampu kristal di ruang makan berpendar hangat, memantulkan cahaya pada deretan toples kaca berisi nastar dan kastengel yang baru saja matang. Aroma mentega yang gurih bercampur dengan wangi kayu manis masih tertinggal di udara, menciptakan atmosfer rumah yang begitu lekat dengan kerinduan akan bulan suci. Bagi Maya, Ramadan bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga. Ini adalah bulan di mana ia merasa paling dekat dengan Tuhan, dan tentu saja, dengan Aris, suaminya yang selama 7 tahun ini menjadi imam dalam hidupnya. Maya menyapu pandangannya ke seluruh penjuru rumah. Tirai-tirai berwarna broken white sudah dicuci bersih, lantai marmernya mengkilap, dan di sudut ruang tamu, sebuah meja kecil telah ia siapkan khusus untuk menaruh Al-Quran besar dan rehal kayu. Ia ingin Ramadan tahun ini menjadi titik balik spiritual bagi keluarga kecil mereka. Setelah tahun-tahun sebelumnya Aris selalu sibuk dengan target akhir tahun dan perjalanan dinas yang tak habis-habis. Janji Aris untuk pulang lebih awal, kali ini adalah oase bagi gurun kerinduan Maya. Mas, jangan lupa ya, malam ini kita tarawih pertama di masjid komplek. Aku sudah setrika sarung atlas favoritmu yang warna hitam. Teriak Maya dari dapur. Tangannya cekatan menata buah kurma di atas piring porselen kecil, membuang bijinya satu persatu agar Aris bisa langsung menikmatinya saat berbuka nanti, kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan dengan penuh cinta. Aris muncul dari balik pintu kamar, mengenakan kaos santai dan celana pendek. Rambutnya sedikit acak-acakan, sisa dari tidur siang singkatnya sebelum menyambut malam pertama puasa. Ia tersenyum. Tipe senyum yang selama 7 tahun ini selalu berhasil membuat Maya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aris menghampiri Maya, melingkarkan lengannya di pinggang istrinya dari belakang, dan mengecup keningnya lama. Tentu, sayang. Ramadan tahun ini aku mau benar-benar fokus. Aku ingin kita lebih banyak waktu ibadah berdua. Maaf ya, tahun-tahun kemarin aku terlalu sering membiarkanmu buka puasa sendirian karena urusan kantor. Bisik Aris lembut di telinga Maya. Maya memejamkan mata, menghirup aroma parfum maskulin suaminya yang khas campuran cedarwood dan sedikit aroma sabun mandi. Hatinya membuncah. Aris adalah sosok yang gigih, taat, dan tidak pernah macam-macam. Setidaknya, itulah pondasi keyakinan yang dibangun Maya selama ini. Di kantornya, Aris dikenal sebagai manajer pemasaran yang handal, namun di rumah, ia adalah pria yang lembut yang tak segan membantu Maya mencuci piring jika melihat istrinya kelelahan. Mas, HP-mu bunyi terus dari tadi di meja makan. Sepertinya penting, ujar Maya saat mendengar getar ponsel yang tak kunjung berhenti di atas meja kayu jati. Aris sedikit tersentak. Genggamannya di pinggang Maya mengendur dengan gerakan yang bagi Maya terasa sedikit terlalu cepat. Hampir seperti refleks terkejut. Aris menyambar ponselnya, melirik layarnya sekilas dengan dahi yang berkerut, lalu dengan gerakan cepat menekan tombol samping untuk membungkam suaranya. Cuma grup kantor. Mei. Biasalah. Teman-teman pada heboh ucapin maaf-maafan lewat stiker lucu yang berat-beratin memori. Mengganggu saja. Jawab Aris santai. Ia tersenyum lagi. Namun kali ini matanya tidak menatap tepat di manik mata Maya. Ia justru sibuk memasukkan ponsel itu ke dalam saku celananya, lalu menepuk saku itu seolah memastikan benda itu aman di sana. Maya hanya mengangguk kecil, mencoba mengabaikan rasa heran mengapa Aris harus menyembunyikan layar ponselnya saat melirik notifikasi tadi. Ya sudah, ayo mandi dan siap-siap. Sebentar lagi Isya berkumandang. Aku nggak mau kita terlambat sholat tarawih pertama. Di masjid, pemandangan itu terasa begitu indah. Lampu-lampu masjid menyala terang. Jamaah meluap hingga ke teras. Maya melihat suaminya berdiri di barisan depan di antara para bapak-bapak komplek. Gerakan sholat Aris begitu tenang, begitu khusyuk. Dari barisan jamaah wanita yang terhalang tirai kain hijau, Maya tak henti-hentinya mengucap syukur dalam hati. Ia merasa doanya selama ini dikabulkan. Memiliki suami yang mapan secara finansial namun tetap menjaga sujudnya kepada Sang Pencipta. Namun, di sela-sela rakaat, sebuah ganjalan kecil muncul. Aris meletakkan ponselnya tepat di samping sajadah, dalam posisi terbalik. Setiap kali ada notifikasi masuk, ponsel itu bergetar halus di atas lantai marmer, dan Maya bisa melihat Aris sesekali melirik ke arah benda itu di sela-sela bacaan syalatnya.
Ketenangan yang tadi ia lihat, kini tampak seperti ketegangan yang ditutupi. Mungkin memang urusan kontrak klien Singapura itu, pikir Maya berusaha menepis prasangka. Ini malam suci. Maya, jangan biarkan bisikan skeptis merusak ibadahmu. Setelah tarawih usai, mereka berjalan kaki pulang dengan tangan yang saling bertautan. Suasana kompleks sangat tenang. Udara malam terasa sejuk meresap ke pori-pori. Sayup-sayup terdengar suara anak-anak kecil yang sedang tadarus dari pengeras suara masjid, melantunkan ayat-ayat suci dengan terbata-bata namun tulus. Mas, besok mau sahur pakai apa? Aku sudah siapkan ayam ungkep bumbu kuning. Tinggal goreng sebentar. Panas-panas pasti enak. Tanya Maya memecah keheningan. Apa saja yang kamu masak pasti aku makan. Mei, masakanmu selalu yang terbaik. Aris meremas lembut tangan Maya. Namun langkahnya tiba-tiba melambat. Oh ya, besok mungkin aku pulang agak telat sedikit. Jangan ditunggu untuk buka ya. Ada klien besar yang mau tanda tangan kontrak sebelum mereka libur lebaran. Ini proyek besar. Sayang. Kalau tembus, bonusnya bisa kita pakai untuk renovasi taman belakang yang kamu inginkan. Maya tersenyum tipis, meski ada sedikit rasa kecewa yang menyelip di sudut hatinya. Baru hari pertama sudah lembur. Mas, katanya mau fokus ibadah di rumah. Hanya besok. Janji. Setelah itu, jadwal kantor akan lebih longgar. Ini demi masa depan kita juga, kan? Aris merangkul bahu Maya erat, mencium pelipisnya dengan intensitas yang seolah ingin menghapus keraguan istrinya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Maya terbangun karena merasa haus. Ia melirik ke samping, tempat tidur Aris kosong. Pintu kamar mandi tertutup, namun tidak terdengar suara air. Maya mengerutkan dahi. Ia melangkah keluar kamar menuju dapur, namun langkahnya terhenti di ruang tengah. Aris ada di sana, duduk di sofa dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya dari layar ponselnya. Wajah suaminya tampak serius. Jemarinya bergerak cepat mengetik sesuatu. Sesekali, Aris tersenyum tipis, sebuah senyum yang berbeda dari senyum yang ia berikan pada Maya tadi sore. Itu adalah senyum yang penuh rahasia. Mas, belum tidur? Tanya Maya lirih. Aris melonjak kaget. Ia hampir saja menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dengan kecepatan luar biasa, ia mematikan layar dan membalikkan ponselnya di atas paha. Mei, kamu bangun? Ini, aku cuma cek email kerjaan. Tiba-tiba kepikiran soal revisi kontrak besok. Takut lupa kalau dibawa tidur. Jawab Aris. Suaranya sedikit serak. Matanya berkedip-kedip cepat mencari alasan. Jam 2 pagi. Mas, besok kan harus bangun sahur. Maya mendekat, mencoba menatap layar ponsel yang kini gelap itu. Iya, ini juga mau tidur kok. Kamu minum saja sana, nanti aku nyusul ke kamar. Ujar Aris sambil berdiri dan segera menggiring Maya menuju dapur, seolah ingin menjauhkan Maya dari ponsel yang tertinggal di sofa. Maya meneguk air putihnya dengan perasaan yang tidak menentu. Dinginnya air itu tidak mampu mendinginkan kecurigaan yang mulai membara di dadanya. Saat mereka kembali ke kamar dan Aris sudah kembali mendengkur halus, Maya tetap terjaga. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap. Kata-kata, email kerjaan, dan ekspresi gugup suaminya tidak sinkron dalam logikanya. Ramadan baru saja dimulai, pintu surga kabarnya baru saja dibuka lebar-lebar. Namun bagi Maya, ia justru merasa baru saja membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Harum masakan sahur yang ia siapkan di dapur mendadak terasa hambar. Di luar, suara kentongan penjaga malam mulai terdengar bersahutan, menandakan waktu sahur sebentar lagi tiba. Namun, di dalam hati Maya, genderang perang melawan rasa curiga baru saja ditabuh. Suara desis minyak panas di wajan menjadi musik latar di dapur Maya sore itu. Ia sedang menggoreng bakwan jagung, menu takjil kesukaan Aris. Namun, pikiran Maya tidak berada di sana. Matanya terpaku pada jendela dapur yang menampakkan langit jingga, sementara telinganya seolah masih terngiang percakapan singkat di ruang tengah semalam. Kejadian jam 2 pagi itu terus berputar seperti kaset rusak di kepalanya. Mas, hari ini pulang jam berapa?
Tanya Maya saat Aris bersiap berangkat kerja pagi tadi. Aris hanya menjawab singkat sambil merapikan dasinya di depan cermin. Mungkin telat, Mei. Kan sudah kubilang semalam. Ada klien Singapura itu. Kamu buka duluan saja kalau aku belum sampai. Maya menghela napas. Hari kedua puasa. Dan meja makan yang sudah ia tata sedemikian rupa dengan taplak meja baru berwarna krem itu tampaknya akan kosong dari kehadiran sang imam. Ia mencoba berpikiran positif. Mungkin Aris memang sedang berjuang demi bonus untuk renovasi taman belakang. Namun, hatinya yang biasanya tenang kini terasa seperti air yang mulai mendidih di atas api kecil. Kecurigaan itu menemukan bentuknya saat Maya sedang membereskan tumpukan baju kotor di kamar mandi. Aris adalah tipe pria yang rapi, namun pagi tadi ia tampak terburu-buru hingga meninggalkan celana kain yang ia pakai saat sholat tarawih semalam tergeletak begitu saja di lantai. Maya memungutnya, bermaksud memasukkannya ke mesin cuci. Saat tangannya merogoh saku celana, sebuah kebiasaan untuk memastikan tidak ada uang kertas atau struk yang ikut rendam jarinya menyentuh sesuatu yang kaku. Selembar kertas kecil. Maya menariknya keluar. Itu adalah sebuah struk dari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Matanya membelalak melihat angka yang tertera di sana. 25 juta rupiah. Tanggal transaksinya? Kemarin siang. Jam 2 siang. Jantung Maya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di dadanya. 25 juta? Perhiasan apa? Setahunya, Aris tidak memberikan apapun padanya di awal Ramadan ini. Hadiah ulang tahunnya pun masih 3 bulan lagi. Maya mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Mungkin Aris ingin memberinya kejutan di hari Lebaran nanti? Ya, itu logis. Aris ingin memberinya hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah menjadi istri yang sabar. Namun, logika itu langsung patah saat ia membalik struk tersebut. Di bagian bawah, ada tulisan tangan halus menggunakan pulpen tinta gel berwarna ungu. Untukmu yang selalu membuat puasa-puasaku terasa lebih manis. See you tonight. Dunia seolah berhenti berputar bagi Maya. Tulisan itu bukan tulisan tangan Aris. Itu tulisan tangan seorang wanita. Dan, see you tonight? Bukankah semalam Aris bilang dia sedang rapat di masjid setelah tarawih? Enggak. Maya, jangan gila. Bisa saja itu struk titipan teman kantornya. Gumam Maya pada dirinya sendiri. Suaranya gemetar, menggantung di antara uap air kamar mandi yang lembab. Ia menyimpan struk itu di saku daster perumahannya. Selama sisa hari itu, Maya bergerak seperti robot. Ia mencuci piring, menyapu lantai, dan menyiapkan menu buka puasa dengan gerakan mekanis. Kepalanya penuh dengan skenario-skenario buruk yang berusaha ia tepis. Menjelang maghrib, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Aris. Mei, maaf banget. Meetingnya molor. Klien minta makan malam sekalian bahas detail kontrak. Aku buka puasa di luar ya. Jangan lupa sholat maghrib dulu. Maya menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengetik balasan dengan jari yang kaku. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan lupa minum air putih dulu pas adzan. Bohong. Semuanya terasa seperti kebohongan besar. Maya terduduk di meja makan sendirian saat adzan maghrib berkumandang dari televisi. Ia hanya meminum seteguk air putih dan memakan sebutir kurma. Rasanya hambar. Bahkan kurma yang paling manis pun terasa pahit di lidahnya saat ini. Malam itu, Maya tidak pergi ke masjid. Ia beralasan sedang tidak enak badan pada tetangganya yang menjemput. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, menunggu kepulangan Aris. Jam dinding berdetak dengan suara yang seolah mengejek kesunyian hatinya. Pukul 9. Pukul 10. Pukul 11 malam, barulah terdengar suara mesin mobil memasuki garasi. Maya segera berdiri, namun ia tidak menyalakan lampu. Ia berdiri di balik tirai jendela, mengintip. Aris turun dari mobil dengan wajah yang tampak lelah. Namun ada seulas senyum di bibirnya. Ia tidak langsung masuk rumah. Ia berdiri sejenak di samping mobil, mengeluarkan ponselnya, dan menempelkannya ke telinga. Maya membuka sedikit jendela, cukup untuk mendengar suara suaminya di tengah kesunyian malam komplek. Iya, sayang.
Aku sudah sampai rumah. Kamu juga istirahat ya. Suara Aris terdengar begitu lembut. Nada yang biasanya hanya ia gunakan saat sedang merayu Maya. Makasih ya buat tadi. Kalungnya cantik sekali di lehermu. Aku nggak sabar ketemu kamu lagi besok. Love you. Maya menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tidak terdengar. Tubuhnya merosot ke lantai dingin. Kalung. Kalung 25 juta itu. Kalung yang di struknya tertulis, "See you tonight." Ternyata bukan untuknya. Ternyata bukan titipan teman. Suara kunci pintu diputar membuat Maya tersentak. Ia dengan cepat berlari ke kamar, berpura-pura tidur di bawah selimut, membelakangi sisi tempat tidur Aris. Jantungnya berpacu liar saat ia mendengar langkah kaki Aris memasuki kamar. Aris mendekat, mengelus rambut Maya pelan. Maya harus mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak menepis tangan itu. Bau parfum yang tercium dari baju Aris bukan lagi bau parfum maskulin yang ia kenal sore tadi. Ada sisa aroma parfum wanita, aroma bunga melati yang manis dan menyengat. Tidur yang nyenyak, Mei, bisik Aris. Aris kemudian berjalan menuju kamar mandi. Maya membuka matanya di kegelapan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah membasahi bantal. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Pria yang baru saja mencium keningnya adalah pria yang sama yang beberapa menit lalu mengatakan, "Love you," pada wanita lain di bawah rembulan yang sama. Maya meraih saku dasternya, meremas truk toko perhiasan itu hingga lecek. Retakan dalam pernikahannya bukan lagi sekadar firasat. Itu sudah menjadi jurang yang menganga lebar. Dan di bulan yang penuh berkah ini, Maya baru saja menyadari bahwa ia sedang tinggal bersama seorang pria yang pandai bersandiwara di depan Tuhan dan istrinya. Memasuki minggu kedua Ramadan, suasana di rumah Maya seharusnya mencapai puncak kedamaian. Namun, bagi Maya, setiap sudut rumahnya kini terasa seperti panggung sandiwara. Ia belajar satu hal penting. Untuk menangkap seorang pembohong, ia harus menjadi aktris yang lebih hebat. Ia tetap menyiapkan sahur, tetap mencium tangan Aris sebelum berangkat kerja, dan tetap tersenyum saat Aris memberikan alasan-alasan klise. Namun di balik itu semua, mata Maya kini setajam sembilu, mencatat setiap detail kecil yang tidak sinkron. "Mei, malam ini aku mungkin gak pulang sampai pagi," ujar Aris sambil menyantap kolak pisang saat berbuka. Suaranya terdengar sangat meyakinkan, penuh dengan nada religius yang dibuat-buat. Kantor mengadakan agenda itikaf bersama di masjid besar di pusat kota. Kami mau mengundang anak yatim juga. Ini kesempatan bagus untuk menjalin relasi sekaligus ibadah, kan? Maya mengaduk teh hangatnya pelan. Uap panasnya mengenai wajahnya, menyembunyikan kilatan amarah di matanya. Itikaf, Mas? Bukannya itu biasanya dilakukan di 10 malam terakhir? Aris tertegun sejenak. Namun dengan cepat ia menguasai keadaan. Ya, memang. Tapi kantor mau mulai lebih awal supaya tidak bentrok dengan jadwal mudik karyawan. Lagi pula, ibadah kan gak harus nunggu malam ke-21. Kan sayang? Benar juga, jawab Maya singkat. Di masjid mana, Mas? Siapa tahu aku bisa titip sedekah untuk anak yatimnya. Oh, itu di Masjid Al-Akbar. Tapi acaranya tertutup untuk internal kantor saja. Mei, kamu di rumah saja ya. Istirahat. Kamu kelihatan pucat belakangan ini. Aris mengusap pipi Maya dengan ibu jarinya. Sentuhan yang dulu terasa seperti aliran listrik cinta, kini terasa seperti lendir yang menjijikkan bagi Maya. Pukul 8 malam, setelah melaksanakan sholat Isya sendiri di rumah, Maya duduk di pinggir tempat tidur. Ia melihat mobil Aris keluar dari gerbang. Begitu suara mesin mobil itu menghilang, Maya tidak menangis. Air matanya seolah sudah mengering sejak malam ia menemukan struk perhiasan itu. Ia bergegas menuju ruang kerja Aris yang jarang sekali dikunci. Maya mulai mencari. Ia memeriksa laci-laci meja, tumpukan berkas, hingga ke celah-celah buku. Di balik sebuah buku agenda tua, ia menemukan sebuah kunci kecil. Dengan tangan gemetar, ia mencoba kunci itu pada laci paling bawah lemari buku yang selama ini selalu terkunci rapat. Klik laci itu terbuka. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang atau dokumen rahasia negara.
Hanya ada sebuah ponsel pintar model terbaru yang masih menyala dalam mode silent. Maya mengambilnya. Layarnya menyala, memperlihatkan wallpaper foto seorang wanita cantik berambut sebahu yang sedang tertawa lebar. Wanita yang Maya kenali sebagai Ranti, sekretaris divisi pemasaran di kantor Aris yang pernah ia temui sekali saat acara family gathering 2 tahun lalu. Maya membuka aplikasi pesan singkat di ponsel itu. Dadanya sesak. Ribuan pesan tersusun rapi di sana. Mas, makasih ya kalungnya. Aku pakai terus nih, bahkan saat tidur. Pesan dari Ranti, dikirim 3 hari yang lalu. Aris membalas. Sama-sama, sayang. Itu simbol kalau hatiku melingkar di lehermu. Nanti malam kita, itikaf, berdua di apartemen ya? Aku sudah bilang ke Maya ada acara kantor. Maya menutup mulutnya rapat-rapat. Air matanya luruh juga. Jatuh mengenai layar ponsel itu. Itikaf berdua di apartemen. Gumamnya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar hilaf sesaat. Ini adalah rencana jahat yang disusun dengan matang, menggunakan nama Tuhan sebagai alibinya. Tiba-tiba, ponsel di tangan Maya bergetar. Sebuah pesan masuk. Mas, aku sudah pesan makan malam untuk sahur nanti. Kamu di mana? Aku sudah pakai baju yang kamu suka. Jangan lama-lama ya. Aku kangen. Maya menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Ia ingin membalasnya. Ia ingin memaki wanita itu. Namun, ia tahu itu belum saatnya. Jika ia meledak sekarang, Aris akan punya 1001 alasan untuk mengelak. Ia butuh lebih dari sekadar pesan singkat. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh argumen paling logis sekalipun. Maya meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya semula. Ia mengunci laci itu, mengembalikan kunci kecil ke balik buku agenda, dan merapikan semuanya seolah tidak pernah ada tangan yang menyentuhnya. Ia berjalan ke arah cermin besar di kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri, seorang wanita yang telah memberikan 7 tahun terbaik hidupnya, yang selalu bangun paling pagi untuk menyiapkan kebutuhan suaminya, yang rela menunda karirnya demi mengurus rumah tangga. Di cermin itu, Maya melihat seorang wanita yang hancur, namun juga melihat percikan api yang mulai menyala di matanya. Kamu pikir bulan Ramadan ini milikmu untuk bersenang-senang, Mas? Bisik Maya pada bayangannya sendiri. Kamu salah. Ramadan ini akan menjadi bulan pembersihan. Dan aku yang akan menyapu semua sampah dari hidupku. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di sajadahnya hingga fajar menyingsing. Setiap kali rasa sakit itu menghujam, ia beristighfar, mencoba mencari kekuatan yang melampaui logika manusia. Ia mulai menyusun rencana. Ia tidak akan menjadi istri yang mengemis cinta pada pria yang sudah membagi hatinya. Ia akan menjadi hakim bagi nasibnya sendiri. Pukul 5 pagi, Aris pulang. Ia masuk ke kamar dengan wajah yang tampak segar, jauh dari kesan orang yang habis beribadah semalaman. Ia mencium aroma tubuh Aris saat pria itu mendekatinya untuk mengecup keningnya. Bukan aroma parfum masjid atau minyak wangi gaharu yang tajam, melainkan aroma sabun mandi hotel yang sangat spesifik dan sisa-sisa bau rokok elektrik yang Maya tahu Aris tidak pernah memakainya di rumah. Gimana itikafnya, Mas? Berkah? Tanya Maya dengan nada yang sangat tenang, bahkan terdengar lembut. Aris tersenyum lebar, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Alhamdulillah, Mei. Luar biasa. Ustadznya tadi bahas soal kesabaran dan keikhlasan istri. Aku jadi ingat kamu terus. Aku merasa beruntung punya kamu. Maya tersenyum balik. Senyum yang paling palsu yang pernah ia buat seumur hidupnya. Iya, Mas. Aku juga merasa beruntung. Semoga semua ibadahmu malam ini diterima olehnya. Ya, tanpa kecuali. Aris tidak menyadari nada sarkasme yang tersembunyi di balik kalimat Maya. Ia segera merebahkan diri di tempat tidur. Tampak sangat lelah mungkin karena ibadah yang ia lakukan semalaman. Sementara itu, Maya berdiri di dekat jendela, melihat matahari Ramadan yang mulai terbit. Ia tahu, mulai hari ini, tidak ada lagi jalan kembali. Permainan baru saja dimulai, dan ia akan memastikan bahwa saat gema takbir berkumandang nanti, ia adalah pemenangnya.
Minggu kedua Ramadan mulai beranjak pergi. Namun bagi Maya, setiap detiknya terasa seperti tetesan air yang jatuh di atas batu karang. Hatinya dingin, keras, dan perlahan menghancurkan. Ia tidak lagi menjadi Maya yang rapuh. Ada kekuatan baru yang lahir dari sisa-sisa kehancurannya. Ia mulai terbiasa melihat Aris berbohong tepat di depan matanya, memperhatikan bagaimana suaminya itu menyusun kalimat demi kalimat palsu dengan keluasan seorang aktor kelas dunia. Pagi itu, Maya memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Ia beralasan ingin mencari bahan-bahan untuk membuat hampers lebaran bagi keluarga besar. Namun, tujuan sebenarnya adalah mencari udara segar agar otaknya tidak meledak karena terus mengurung diri di rumah dengan kecurigaan yang menyesakan. Saat sedang memilih-milih toples kaca di sebuah toko dekorasi, seseorang menepuk bahunya. Maya? Maya Andini, kan? Maya menoleh dan mendapati seorang wanita modis dengan seragam kantor yang sangat ia kenal, seragam perusahaan properti tempat Aris bekerja. Itu adalah Sinta, teman lama Maya saat mereka masih satu divisi dulu, sebelum Maya memutuskan untuk berhenti bekerja. Sinta, ya ampun, apa kabar? Maya memaksakan senyum ramah, meski jantungnya mulai berdegup tidak keruan. Baik, Mei, kamu apa kabar? Makin cantik saja sejak jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Sinta tertawa renyah. Mereka mengobrol singkat tentang kabar teman-teman lama, hingga akhirnya Sinta menurunkan nada suaranya sedikit. Mei, ngomong-ngomong, Aris hebat ya sekarang. Proyeknya tembus terus. Pasti bonusnya gede banget. Tuh. Maya mengangguk pelan. Alhamdulillah. Shin. Mas Aris memang lagi sibuk banget belakangan ini. Sering lembur sampai malam. Katanya ada klien Singapura. Dahi Sinta berkerut. Ia tampak ragu sejenak. Namun rasa ingin tahunya menang. Klien Singapura? Setahuku divisi Aris lagi nggak ada pegang klien luar bulan ini. Deh, kami kan lagi fokus di proyek domestik di pinggiran Jakarta. Dan soal lembur. Bukannya Aris selalu keluar kantor jam 5 teng ya? Katanya mau cari takjil bareng sekretaris barunya. Si Ranti itu. Aku sering lihat mereka di lobi. Mesra banget. Mei, aku pikir, kamu sudah tahu dan mereka memang lagi ada urusan kerjaan yang santai. Dunia seolah runtuh untuk kedua kalinya bagi Maya. Namun kali ini, ia tidak jatuh. Ia memegang pinggiran rak display dengan kuat. Oh, itu. Iya, mungkin itu urusan internal yang aku belum sempat tanya detail. Jawab Maya dengan suara yang tetap stabil, meski di dalamnya ia sedang menjerit. Siapa tadi namanya? Ranti. Iya, Ranti. Anak baru sih, tapi gesit banget nempel ke Aris. Bahkan kemarin aku lihat di akun Instagram seconnya dia lupa kalau aku masih follow dia posting foto tangan mereka berdua lagi pegangan di depan toko perhiasan. Jamnya sih jam istirahat kantor. Aku tadinya mau tanya kamu, apa itu kamu? Tapi perhiasannya kok kayaknya bukan seleramu yang simpel ya? Maya tersenyum pahit. Mungkin saja itu memang aku. Shin, kamu tahu kan, selera orang bisa berubah. Setelah berpamitan dengan Sinta, Maya tidak melanjutkan belanjanya. Ia masuk ke dalam mobilnya, mengunci pintu, dan terdiam dalam keheningan yang mencekam. Tangannya yang memegang setir gemetar hebat. Klien Singapura itu tidak ada. Itikaf itu tidak ada. Semuanya adalah skenario yang dirancang Aris untuk memberinya ruang bersama Ranti. Maya segera mengeluarkan ponselnya. Ia mencari akun Instagram yang disebutkan Sinta. Dengan bantuan beberapa teman yang masih aktif di media sosial, tidak sulit bagi Maya untuk menemukan akun rahasia milik Ranti yang diberi nama R_Deblue. Akun itu tidak dikunci. Seolah-olah Ranti ingin dunia tahu betapa ia dicintai oleh pria milik orang lain. Maya menelusuri setiap unggahan di sana. Hatinya seperti diiris sembilu. Foto pertama, sepiring makanan mewah di sebuah restoran rooftop. Keterangannya, bukber pertama dengan malaikat penjagaku. Makasih ya mas, sudah luangkan waktu di tengah sibukmu. Jam unggahannya sama dengan jam saat Aris mengirim pesan bahwa dia terjebak macet. Foto kedua,
Sebuah tangan pria dengan jam tangan Rolex, jam tangan yang dibelikan Maya untuk hadiah ulang tahun Aris tahun lalu, sedang menggenggam tangan wanita dengan kuku yang dicat merah menyala. Di jari manis wanita itu, melingkar sebuah cincin berlian yang berkilau. Keterangannya, "Yes, Idu. Janji habis lebaran kita bicarakan masa depan." Maya merasa mual. Janji habis lebaran. Bisik Maya. Aris tidak hanya berselingkuh. Dia berencana meninggalkan Maya. Malam itu, Aris pulang lebih cepat. Ia membawa satu kotak martabak manis kesukaan Maya. Wajahnya tampak begitu ceria, seolah tidak ada beban dosa sedikit pun yang ia pikul. "Mei, ini martabak buat buka nanti. Oh ya, besok aku mau itikaf lagi ya di masjid kantor. Mungkin 2 malam. Soalnya ini malam-malam ganjil, aku mau bener-bener maksimal," kata Aris sambil melepas sepatunya. Maya menatap punggung Aris. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Aris menoleh, sedikit terkejut dengan nada suara Maya yang datar. "Tanya apa, sayang? Seberapa besar kamu mencintai pernikahan kita?" Aris terdiam sesaat. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dipaksakan. "Kok tanyanya gitu?" "Ya tentu saja besar banget. Mei. Kamu itu segalanya buat aku. Kenapa tiba-tiba melow begini?" "Karena efek puasa ya." Maya hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Aku cuma mau tahu saja. Karena belakangan ini, aku merasa seperti sedang hidup dengan orang asing. Kamu ada di sini, tapi pikiranmu entah di mana." Aris menghampiri Maya, mencoba memeluknya. Namun Maya menghindar dengan halus dengan alasan ingin menyiapkan piring di dapur. Aris tampak sedikit tersinggung, namun ia segera menutupinya. "Kamu cuma kurang istirahat, Mei. Besok kalau bonus cair, kita jalan-jalan ya. Kita liburan habis lebaran." "Liburan? Atau pelarian?" batin Maya. Malam itu, saat Aris sedang mandi, Maya mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja nakas. Ia tidak lagi butuh kunci laci. Ia sudah tahu pola sandinya angka ulang tahun pernikahan mereka. Sebuah ironi yang menjijikan. Maya membuka galeri foto. Di sana, ia menemukan folder tersembunyi. Isinya bukan dokumen kerja, melainkan foto-foto mesra Aris dan Ranti di berbagai tempat. Ada foto saat mereka berpelukan di depan sebuah unit apartemen. Foto saat mereka makan sahur berdua di kamar yang tampak seperti kamar hotel. Dan yang paling menyakitkan, foto Aris yang sedang mencium kening Ranti dengan latar belakang Ka'bah di sebuah poster biro umroh. "Tahun depan kita kesana bareng ya, sebagai suami istri yang sah," tulis Aris dalam sebuah caption foto yang belum ia unggah. Maya mematikan ponsel itu dan meletakkannya kembali. Dadanya sesak, kepalanya pening, namun hatinya kini benar-benar membeku. Kesedihan itu telah menguap, digantikan oleh kemarahan yang tenang dan dingin. Ia tidak akan melabrak Aris sekarang. Ia tidak akan menangis di depan pria itu lagi. Ia kembali ke ruang tengah, melihat kalender di dinding. Masih ada sekitar 10 hari menuju Idul Fitri. 10 hari yang akan ia gunakan untuk menyiapkan hadiah yang tak terlupakan bagi Aris dan Ranti. "Mas Aris," panggil Maya dari dapur. "Ya, Mei?" jawab Aris dari dalam kamar. "Besok aku mau undang teman-teman kantormu dan keluarga besar kita untuk buka puasa bersama di rumah. Ya? Sebagai syukur karena proyekmu sukses. Aku sudah pesan cateringnya." Kenapa mendadak? Dan kenapa harus undang orang kantor juga?" Suara Aris terdengar panik. "Loh, kan mumpung Ramadan, Mas. Berbagi berkah. Lagi pula, aku ingin kenal lebih dekat sama sekretarismu, Ranti. Kamu sering cerita dia sangat membantu pekerjaanmu, kan? Aku mau berterima kasih secara langsung." Hening. Aris tidak menjawab untuk waktu yang lama. Dari balik tembok, Maya bisa membayangkan wajah pucat pasi suaminya. Ya sudah kalau itu maumu, Mei. Atur saja," jawab Aris akhirnya. Suaranya terdengar bergetar. Maya tersenyum di kegelapan dapur. Sebuah senyum yang sangat tajam. "Tentu, Mas. Akan aku atur semuanya."
Ini akan jadi buka puasa yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Benang merah itu kini sudah terhubung sempurna. Dan di ujung benang itu, Maya sedang memegang gunting yang sangat tajam, siap untuk memutus segala kebohongan yang telah menjerat hidupnya selama ini. 10 malam terakhir Ramadan biasanya diisi dengan kehusyukan yang luar biasa. Suara zikir bergema dari corong-corong masjid. Lampu-lampu rumah menyala hingga dini hari karena orang-orang mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Namun bagi Maya, malam-malam ini bukan lagi soal mencari pahala dalam keheningan, melainkan mencari kebenaran di balik kegelapan. Mei, malam ini aku berangkat lebih awal. Masjid di pusat kota biasanya penuh sesak kalau malam-malam ganjil begini. Aku mau itikaf sampai subuh, jadi jangan ditunggu ya. Ujar Aris sambil merapikan baju koko putihnya yang tampak sangat kontras dengan noda hitam di hatinya. Maya berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan suaminya menyemprotkan minyak wangi non-alkohol ke pergelangan tangannya. Mas yakin gak mau aku bawakan bekal sahur untuk ke masjid? Nanti kalau catering di sana habis bagaimana? Aris tertawa kecil. Suara tawa yang kini terdengar seperti gesekan amplas di telinga Maya. Gak usah, sayang. Di sana panitianya sudah siapkan banyak makanan. Kamu fokus ibadah saja di rumah. Doakan suamimu ini biar berkah kerjanya. Setelah Aris mengecup keningnya dan deru mesin mobil menghilang dari halaman, Maya tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia segera berganti pakaian dengan gamis hitam polos dan kerudung besar yang bisa menutupi sebagian wajahnya. Ia mengeluarkan kunci mobil cadangan yang selama ini ia simpan di laci terdalam. Maya mengikuti mobil Aris dari jarak yang sangat jauh. Ia sudah memasang alat pelacak kecil di bawah jok mobil Aris 2 hari yang lalu, sebuah ide yang ia dapatkan dari drama detektif yang sering ia tonton. Namun tak pernah ia sangka akan ia gunakan pada suaminya sendiri. Mobil Aris tidak mengarah ke Masjid Agung di pusat kota. Sesuai dugaan Maya, mobil itu berbelok menuju sebuah kawasan apartemen mewah di daerah Jakarta Selatan. Maya memarkirkan mobilnya di seberang jalan, di bawah bayangan pohon yang gelap. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga terasa sesak di kerongkongan, Maya melihat Aris turun dari mobil. Namun, ia tidak sendiri. Dari lobi apartemen, seorang wanita dengan pakaian yang jauh dari kesan religius, gaun pendek berwarna merah hati dengan potongan leher rendah berlari kecil menghampiri Aris. Itu Ranti. Maya melihat bagaimana suaminya merentangkan tangan, menyambut wanita itu dalam pelukan erat yang tidak pernah ia berikan lagi pada Maya dalam setahun terakhir. Aris mencium kening Ranti, lalu mereka berjalan masuk ke dalam lobi sambil bergandengan tangan, sementara Aris menenteng sebuah tas belanja mewah bertuliskan nama butik terkenal. Jadi ini, itikaf, yang kamu maksud, Mas? Bisik Maya dengan suara parau. Air mata menetes. Namun ia segera menyapunya dengan kasar. Ia tidak boleh lemah sekarang. Maya keluar dari mobilnya. Ia mengenakan masker medis dan kacamata hitam, lalu berjalan masuk ke area apartemen. Ia beruntung, karena penjaga lobi sedang sibuk mengatur antrean ojek online yang mengantar makanan sahur. Maya berhasil menyelinap masuk ke area lift tepat saat pintu hampir tertutup. Ia mengikuti angka digital di atas pintu lift. Angka itu berhenti di lantai 12. Maya menunggu beberapa menit sebelum menyusul ke lantai tersebut. Lorong apartemen itu sunyi, dilapisi karpet tebal yang meredam langkah kakinya. Ia berjalan perlahan, memeriksa nomor-nomor pintu. Di depan pintu nomor 1208, ia melihat sepasang sepatu pantofel Aris yang masih mengkilap diletakkan di rak sepatu luar. Maya berdiri tepat di depan pintu itu. Ia menempelkan telinganya. Mas, kalung yang kemarin itu benar-benar cocok sama baju ini, kan? Suara Ranti terdengar manja dari dalam. Kamu pakai apa saja selalu cantik, Ran. Aku sampai bingung mau kasih alasan apa lagi ke Maya supaya bisa lama-lama di sini. Untung ini Ramadan. Alasan itikaf itu paling ampuh, jawab Aris, diikuti suara tawa keduanya. Terus kapan kamu mau kasih tahu dia? Aku nggak mau terus-terusan jadi rahasia begini. Katanya habis lebaran. Sabar, sayang. Habis lebaran kita cari waktu yang tepat. Aku harus urus pembagian aset dulu supaya dia nggak bisa nuntut banyak. Biar dia balik ke rumah orang tuanya tanpa membawa apa-apa. Sekarang,
Kita nikmati dulu waktu kita. Tangan Maya gemetar hebat. Ia ingin mendobrak pintu itu, berteriak, dan mencakar wajah suaminya. Namun, ia teringat rencana besarnya. Jika ia melakukannya sekarang, Aris hanya akan dicap berselingkuh. Tapi jika ia menunggu 2 hari lagi, Aris akan hancur di depan semua orang yang ia hormati. Maya mengeluarkan ponselnya. Ia menyalakan fitur perekam suara dan meletakkannya di dekat celah pintu selama beberapa menit. Ia merekam pengakuan Aris tentang niat jahatnya merampas aset dan membuang Maya. Setelah itu, ia mengambil foto sepatu Aris di depan pintu apartemen Ranti sebagai bukti lokasi. Maya berjalan kembali menuju lift dengan kaki yang terasa seperti beban bertonton. Di dalam lift yang berdinding cermin, ia melihat bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, matanya merah, namun ada kilatan tekad yang mematikan di sana. Sesampainya di mobil, Maya terisak hebat. Ia memukul setir mobil berulang kali tanpa suara. 7 tahun, Mas. 7 tahun aku mengabdi, dan kamu berencana membuangku seperti sampah. Ia teringat bagaimana ibunya dulu berpesan saat ia menikah. Maya, jaga suamimu, karena dia adalah kunci surgamu. Maya tersenyum pahit dalam tangisnya. Ternyata kuncinya telah dicuri oleh wanita lain, dan pintu surga yang dijanjikan Aris hanyalah pintu menuju neraka kebohongan. Maya menyalakan mesin mobilnya. Ia melirik jam di dashboard. Pukul 3.30 pagi. Sebentar lagi waktu sahur berakhir. Ia harus sampai di rumah sebelum Aris pulang, atau setidaknya sebelum Aris menelepon untuk berpura-pura baru selesai sholat malam. Dalam perjalanan pulang, Maya melewati masjid besar yang tadinya menjadi alibi Aris. Ia melihat orang-orang keluar dengan wajah berseri-seri setelah beribadah semalaman. Maya merasa iri, namun ia juga merasa bangga. Ia telah memenangkan satu pertempuran paling sulit dalam hidupnya. Pertempuran melawan rasa takut untuk mengetahui kebenaran. Tiba di rumah, Maya segera merapikan diri. Ia mencuci wajahnya dengan air es agar bengkak di matanya berkurang. Ia kemudian duduk di meja makan, memanaskan soto ayam yang ia siapkan tadi sore. Pukul 5.15, tepat setelah adzan subuh, pintu depan terbuka. Aris masuk dengan wajah yang dikondisikan agar terlihat lelah dan mengantuk. "Loh, Mei? Belum tidur?" tanya Aris, sedikit terkejut melihat Maya sudah rapi di meja makan. "Aku nunggu kamu, Mas. Gimana itikafnya? Pasti banyak pahalanya ya. Ibadah sampai pagi begitu di tempat yang nyaman," ujar Maya dengan penekanan pada kata terakhir. Aris menguap, mencoba terlihat natural. "Iya, luar biasa, Mei. Tadi ceramahnya bagus sekali soal menjaga amanah. Aku sampai mengantuk banget ini. Aku mau langsung tidur ya. Tadi sudah sahur di masjid." "Oh, sudah sahur ya? Pakai apa, Mas? Tadi aku dengar di beberapa masjid sajiannya nasi kebuli," tanya Maya sambil menatap lurus ke mata Aris. Aris sedikit gugup. Ia menggaruk lehernya yang tidak gatal. "Iya, nasi kebuli. Enak kok." "Ya sudah, aku ke kamar dulu ya." Maya melihat punggung suaminya berlalu. Ia tahu Aris berbohong. Di baju Aris, tercium samar aroma parfum bunga melati milik Ranti, bukan aroma nasi kebuli atau keringat jamaah masjid. "Selamat tidur, pembohong," gumam Maya pelan. "Nikmatilah tidurmu hari ini, karena besok, kamu tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi." Maya membuka laptopnya di ruang tengah. Ia mulai memindahkan semua rekaman suara, foto, dan tangkapan layar pesan singkat ke dalam satu folder berjudul "Hadiah Lebaran". Ia juga mulai menyusun urutan video yang akan ia putar di layar besar besok malam. Rencananya sudah matang. Undangan sudah dikirim. Catering sudah dipesan. Dan yang paling penting, semua anggota keluarga besar dari kedua belah pihak sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Aris pikir ia sedang berada di puncak permainannya. Padahal ia sedang berjalan menuju tepi jurang yang digali oleh istrinya sendiri di bulan yang suci ini. Rumah itu terlihat begitu megah sore ini. Karpet bulu berwarna gading telah dibersihkan. Vas-vas berisi bunga lili putih segar menghiasi sudut ruangan,
dan aroma semur daging serta sambal goreng ati yang gurih memenuhi udara. Maya berdiri di depan cermin besar, mengenakan kaftan sutra berwarna biru tua yang elegan. Ia memulas bibirnya dengan lipstik merah yang sedikit lebih berani dari biasanya. Ia ingin terlihat kuat, bukan seperti korban yang sedang meratapi nasib. Mei, ini benar-benar harus ya? Semua orang diundang. Aris masuk ke kamar. Suaranya terdengar cemas. Sejak kejadian itikaf malam itu, Aris tampak lebih gelisah. Ada ibuku, ada ayahmu, bahkan rekan-rekan divisiku juga kamu undang. Ranti tadi tanya, kenapa dia juga harus datang? Maya berbalik, menatap suaminya dengan senyum yang begitu manis namun tidak mencapai mata. Tentu saja, Mas. Bukankah kamu bilang Ranti adalah orang yang paling berjasa dalam kesuksesan proyekmu? Aku ingin dia menyaksikan betapa aku sangat menghargai kerja kerasnya. Lagi pula, ini kan malam syukuran atas semua berkah yang kita dapat di bulan Ramadan ini. Aris menelan ludah. Ia tidak bisa menolak tanpa terlihat mencurigakan. Ya, sudah. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Mei, aku nggak enak sama bos kalau acaranya terlalu heboh. Pukul 5 sore, para tamu mulai berdatangan. Ibu mertua Maya datang dengan wajah bangga, memuji-muji kesuksesan Aris di depan keluarga besar lainnya. Teman-teman kantor Aris pun hadir, dan di antara mereka, tampak Ranti. Wanita itu datang dengan gamis satin berwarna dusty pink yang sangat mahal yang Maya tahu pasti dibayar dengan uang di struk 25 juta itu. Ranti tanpa percaya diri, bahkan sempat menyapa Maya dengan nada yang terkesan merendahkan. Mbak Maya, makasih ya undangannya. Rumahnya bagus sekali, dekorasinya selera klasik ya. Ujar Ranti sambil melirik perabot rumah Maya seolah sedang menilai aset yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Terima kasih, Ranti. Nikmati saja suasananya. Sebentar lagi akan ada yang jauh lebih menarik daripada sekadar dekorasi. Balas Maya tenang. Suasana ruang tamu riuh dengan obrolan hangat. Aris duduk di tengah-tengah para pria, mencoba tertawa saat mereka membahas soal rencana mudik. Namun, matanya terus melirik ke arah Maya yang sibuk mengatur kabel di samping layar televisi besar 55 inci di ruang tengah. Mei, buat apa TV-nya dinyalakan? Tanya ayah Maya yang duduk di sofa utama. Oh, ini ya. Maya cuma mau memutar video ucapan selamat lebaran dan foto-foto kenangan keluarga selama setahun terakhir. Biar suasananya makin akrab sambil nunggu adzan maghrib. Jawab Maya keras, hingga semua orang di ruangan itu menoleh. 10 menit menjelang adzan. Semua tamu sudah memegang piring berisi takjil. Maya berdiri di depan televisi, memegang remote dengan tangan yang dingin namun mantap. Perhatian semuanya. Suara Maya mengudara, membelah kebisingan. Sebelum kita berbuka, aku ingin berterima kasih kepada Mas Aris, suamiku tercinta. Tahun ini, dia sudah memberikan banyak kejutan. Dia sudah bekerja sangat keras, bahkan rela menghabiskan malam-malam terakhir Ramadan untuk beribadah demi masa depan kita. Video ini adalah bentuk apresiasiku untuknya. Aris mulai merasa ada yang tidak beres. Ia berdiri. Mei, sudah, gak usah ada video-videoan. Kita doa saja. Duduk saja, Mas. Ini cuma sebentar kok. Potong Maya tajam. Klik layar TV menyala. Awalnya, muncul foto-foto pernikahan mereka 7 tahun lalu. Suasana menjadi emosional. Beberapa bibi Maya bahkan terdengar bergumam, sangat serasi. Namun, detik berikutnya, musik pengiring yang tadinya lembut berubah menjadi musik yang gelap dan berat. Gambar berganti. Muncul foto tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Aris dan nomor tak dikenal. Mas, makasih ya kalungnya, aku pakai terus nih. Lalu muncul foto struk perhiasan 25 juta rupiah yang dibeli saat jam kantor. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Hening yang begitu pekat hingga suara detak jam dinding pun terdengar jelas. Mei, apa-apaan ini? Suara Aris bergetar. Wajahnya mulai memucat. Maya tidak menjawab. Video berlanjut. Kali ini adalah rekaman suara yang diambil Maya di depan pintu apartemen malam itu. Aku harus urus pembagian aset dulu supaya dia nggak bisa nuntut banyak.
biar dia balik rumah orang tuanya tanpa membawa apa-apa. Ibu mertua Maya menutup mulut dengan kedua tangan. Matanya terbelalak menatap anaknya sendiri. Teman-teman kantor Aris saling berbisik, sementara Ranti mulai bergerak mundur menuju pintu keluar. Namun langkahnya terhenti karena kerabat Maya sudah berdiri di sana. Puncaknya adalah sebuah video singkat yang diambil Maya dari balik pohon. Aris dan Ranti sedang berpelukan mesra di lobi apartemen, tepat saat Aris pamit untuk itikaf. Di bawah video itu, Maya menuliskan teks besar berwarna merah. Ibadah di apartemen lantai 12. Selamat berbuka dengan kebohongan. Mei, matikan. Aris menerjang ke arah TV, namun ia tersandung karpet. Maya menatap suaminya yang kini bersimpuh di lantai dengan tatapan yang sangat dingin. Kenapa, Mas? Kamu malu? Kamu pikir Tuhan tidak melihatmu karena setan sedang dikurung? Ternyata setannya tidak dikurung, Mas. Setannya sedang bersujud di barisan depan masjid kompleks setiap malam, lalu berzina di apartemen setelahnya. Ayah Maya berdiri, wajahnya merah padam. Aris, apa-apaan semua ini? Ayah, itu cuma salah paham. Maya menjebakku. Aris mencoba membela diri, namun suaranya habis dimakan ketakutan. Maya melangkah mendekati Ranti yang kini gemetar di sudut ruangan. Ranti, kalungmu cantik. Tapi sayang, itu dibeli dengan uang nafkah istri yang dipotong. Kamu ingin masa depan bersama Mas Aris? Silakan ambil dia. Tapi ingat apa yang dia katakan di rekaman tadi. Dia pandai membuang orang yang sudah tidak berguna. Suatu saat, giliranmu yang akan dibuang. Tepat saat itu, adzan maghrib berkumandang. Gema adzan itu terasa begitu menyayat hati. Maya mengambil segelas air putih yang ada di meja dekatnya. Ia meminumnya dengan sangat tenang, seteguk demi seteguk, seolah sedang mencuci seluruh kotoran yang menyumbat tenggorokannya selama berminggu-minggu. Mas Aris, selamat berbuka puasa, ujar Maya lirih namun tajam. Aku sudah berbuka dari rasa lapar, dan aku baru saja berbuka dari statusku sebagai istrimu. Surat cerai sudah ada di tas kerjamu. Silakan keluar dari rumah ini sekarang. Bawa semua pakaianmu yang bau parfum Ranti itu. Ibu mertua Maya mulai menangis histeris, memukuli bahu Aris. Teman-teman kantor Aris segera keluar satu persatu dengan wajah penuh cemooh, tak tahan dengan atmosfer yang begitu memuakan. Aris menatap Maya dengan tatapan yang hancur, namun tidak ada lagi belas kasihan di mata istrinya. Maya berdiri tegak, meski kakinya sebenarnya lemas. Di tengah rumah yang hancur karena pengkhianatan itu, ia merasa satu beban besar baru saja terangkat dari bahunya. Perjamuan itu memang yang terakhir, tapi bagi Maya, ini adalah awal dari pembersihan jiwanya yang sesungguhnya. Malam itu, setelah badai di meja makan mereda, rumah yang biasanya hangat itu mendadak menjadi sangat luas dan sunyi. Aris telah pergi diusir oleh kemarahan ayah Maya dan rasa malu yang tak tertahankan. Ranti pun menghilang dalam kegelapan malam, membawa serta kehancuran reputasi yang ia bangun sendiri. Maya duduk di kursi ruang makan yang kini berantakan, menatap piring-piring yang isinya hampir tak tersentuh. Di luar, suara takbir mulai berkumandang dari kejauhan, menandakan berakhirnya bulan perjuangan dan datangnya hari kemenangan. Namun, bagi Maya, kemenangan itu tidak terasa seperti sorak-sorai. Kemenangan itu terasa seperti hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Ia berjalan perlahan menuju kamar, melihat lemari pakaian yang kini lowong karena separuh isinya telah dibawa pergi dengan tergesa-gesa oleh Aris. Ia menyentuh gantungan baju yang kosong, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, Maya menangis. Bukan tangis karena kehilangan pria itu, melainkan tangis karena melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Keesokan harinya, Fajar Idul Fitri menyingsing dengan warna keemasan yang cantik. Maya bangun sebelum subuh. Ia mandi, mengenakan gamis putih bersih yang tadinya ia siapkan untuk dipakai seragam dengan Aris. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata bengkaknya mulai mengempis, dan meskipun ada gurat kelelahan, ada binar kebebasan yang mulai menyala di sana. Mbak Maya. Suara ketukan lembut terdengar di pintu kamarnya. Itu ibunya.
Beliau tidak pulang ke rumahnya semalam, memilih menemani putrinya yang baru saja membedah luka lama. Maya membuka pintu dan langsung memeluk ibunya. "Selamat Lebaran, Bu. Mohon maaf lahir dan batin." Ibunya mengelus punggung Maya dengan penuh kasih. "Kamu wanita yang luar biasa, Maya. Ibu tahu ini berat. Tapi Tuhan tidak akan membiarkanmu melalui ini kalau kamu tidak kuat. Kamu sudah memilih untuk jujur pada dirimu sendiri, dan itu adalah kemenangan yang paling mulia di hari suci ini." Pukul 7 pagi, gema takbir membahana di seluruh penjuru langit. Maya berangkat ke lapangan komplek untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Ia berjalan sendiri di antara kerumunan keluarga yang berjalan bergandengan tangan. Beberapa tetangga menatapnya dengan pandangan iba. Berita tentang kejadian buka puasa berdarah itu rupanya telah menyebar secepat kilat. Namun, Maya mengangkat dagunya. Ia tidak merasa malu. Yang seharusnya malu adalah mereka yang bersembunyi di balik topeng kesalehan untuk menutupi kebusukan. Di tengah sholat, saat ia bersujud di atas rumput yang masih basah oleh embun, Maya merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah-olah semua racun yang disuntikan Aris ke dalam hidupnya selama 7 tahun ini menguap bersama udara pagi. Setelah sholat selesai, saat semua orang bersalam-salaman, sebuah mobil berhenti di dekat pintu keluar lapangan. Itu mobil Aris. Pria itu keluar dengan penampilan yang sangat berantakan. Matanya merah, bajunya kusut, dan tidak ada lagi sisa-sisa manajer mapan yang penuh percaya diri. Ia mencoba mendekati Maya yang sedang berjalan bersama ibunya. "Mei, tolong, kita bicara sebentar." Suara Aris parau, hampir menghilang tertelan suara takbir. Maya berhenti melangkah, namun ia tidak melepaskan genggaman tangan ibunya. "Ada apa lagi, Mas? Bukankah semuanya sudah jelas di layar TV semalam?" "Aku salah, Mei. Aku hilaf. Ranti, dia meninggalkanku semalam setelah video itu tersebar di grup kantor. Aku dipecat, Mei. Perusahaan bilang aku mencoreng nama baik mereka dengan skandal di tengah proyek besar. Aku nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Tolong, maafkan aku, ini hari Lebaran, kan?" Aris mencoba meraih tangan Maya, namun Maya menariknya menjauh. Maya menatap Aris dengan tatapan yang tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh belas kasihan. "Mas, aku sudah memaafkanmu. Aku memaafkanmu demi ketenangan jiwaku sendiri, bukan karena aku ingin kembali padamu. Tapi maaf tidak berarti menghapus konsekuensi. Kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan Ranti, dan kehilangan rumah ini. Itu bukan karena aku. Itu karena kamu yang memilih untuk membangun hidupmu di atas tumpukan kebohongan. Tapi kita bisa mulai dari awal, Mei. Aku janji akan berubah. Aku akan bertaubat benar-benar." Aris memelas, bahkan hampir berlutut di atas rumput. "Taubatlah kepada Tuhan, Mas, bukan kepadaku," jawab Maya tegas. "Jangan gunakan hari Lebaran untuk memanipulasi perasaanku lagi. Kamu bilang ingin mulai dari awal? Silakan. Tapi, awal, itu tidak menyertakan aku di dalamnya. Pergilah. Temukan dirimu yang asli, tanpa topeng itikaf palsu atau klien Singapura fiktifmu itu." Maya berbalik dan melanjutkan langkahnya. Ia tidak menoleh lagi, bahkan saat ia mendengar isakan tangis Aris di belakangnya. Ia tahu, jika ia kembali, ia hanya akan kembali ke dalam penjara yang sama. Siang harinya, rumah Maya ramai oleh kunjungan kerabat. Namun kali ini, tidak ada lagi tekanan untuk terlihat sempurna. Maya bercerita dengan jujur kepada mereka yang bertanya, tanpa menambahi atau mengurangi. Ia merasa ringan. Ia menyajikan ketupat dan opor buatannya dengan bangga, menikmatinya bersama orang-orang yang benar-benar tulus mencintainya. Sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, Maya duduk di teras belakang taman yang dulunya ingin direnovasi Aris dengan uang bonus hasil perselingkuhannya. Maya menatap tanaman-tanamannya yang mulai berbunga. Ia mengambil ponselnya, lalu menghapus semua foto Aris dari galerinya. Ia juga memblokir nomor pria itu dan semua akun media sosialnya. Sebuah pesan masuk dari nomor baru yang tidak ia kenal. "Mbak Maya, saya Sinta. Saya dengar apa yang terjadi semalam.
Kamu hebat. Oh ya, kalau kamu butuh pekerjaan, kantorku yang lama sedang butuh manajer operasional. Mereka butuh orang yang teliti dan jujur seperti kamu. Pikirkanlah ya. Selamat Lebaran. Maya tersenyum. Sebuah pintu tertutup dengan keras. Namun jendela-jendela baru mulai terbuka lebar. Ia menghirup udara sore yang segar. Bau tanah, bau bunga, dan bau kebebasan. Terima kasih, Ramadan. Bisik Maya ke arah langit yang mulai memerah. Terima kasih sudah membukakan mataku, meski caranya sangat perih. Gema takbir terakhir terdengar dari masjid kompleks sebelum digantikan oleh suara adzan maghrib. Maya berdiri, merapikan gamis putihnya, dan masuk ke dalam rumah. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk pulang. Ia sudah pulang ke dalam dirinya sendiri. Dan baginya, itulah arti kemenangan yang sesungguhnya. Hidupnya yang hancur kemarin, kini telah menjadi kepingan-kepingan mozaik yang baru lebih indah, lebih jujur, dan jauh lebih kuat. 1 tahun adalah waktu yang singkat untuk semesta. Namun bagi Maya, 12 bulan terakhir terasa seperti menjalani kehidupan kedua. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang kuat memenuhi apartemen barunya yang minimalis namun elegan di pusat kota. Tidak ada lagi bau opor yang berlebihan atau beban untuk menyiapkan sahur bagi pria yang jiwanya tak pernah ada di rumah. Maya menyesap kopinya sambil menatap pemandangan kota dari lantai 20. Matahari Ramadan tahun ini terasa lebih bersahabat. Cahayanya hangat tanpa membakar. Maya kini bukan lagi sekadar ibu rumah tangga yang menunggu di ambang pintu. Tawaran dari Sinta setahun lalu ia ambil dengan penuh keberanian. Dengan latar belakang pendidikannya yang sempat terhenti dan ketelitian yang ia asah selama bertahun-tahun mengurus rumah tangga, Maya melesat menjadi manajer operasional di sebuah perusahaan konsultan properti saingan kantor Aris dulu. Ia menemukan kembali gairah hidupnya yang sempat padam oleh dominasi dan kebohongan. Mbak Maya, berkas untuk presentasi pembangunan Yayasan Yatim Piatu sudah siap di meja. Sapa asistennya melalui pesan singkat. Maya tersenyum. Tahun ini, ia tidak merayakan Ramadan dengan kemewahan palsu. Ia menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk membangun sebuah asrama kecil bagi wanita korban kekerasan domestik dan penipuan pernikahan. Ia ingin luka yang dialaminya menjadi obat bagi orang lain. Namun, sore itu, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Maya sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli sajadah baru yang akan ia sumbangkan. Di depan sebuah kedai kopi cepat saji, ia melihat sosok pria yang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Pria itu mengenakan kemeja yang kerahnya sudah mulai aus dan celana kain yang tidak lagi licin disetrika. Itu Aris. Pria yang dulu begitu angkuh dengan jam tangan Rolexnya, kini duduk sendirian dengan segelas kopi plastik paling murah. Wajahnya kuyu. Garis-garis penyesalan terpahat dalam didahinya. Aris menyadari kehadiran Maya. Ia tersentak. Mencoba merapikan kemejanya yang kusut dengan gerakan canggung. Maya? Suara Aris terdengar pecah. Tak lagi memiliki wibawa seperti dulu. Maya berhenti, menatap pria itu dengan pandangan yang benar-benar netral. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya ada ruang kosong yang dingin. Apa kabar, Mas? Aris menunduk, tak sanggup menatap mata Maya yang kini begitu jernih dan penuh percaya diri. Aku sedang cari kerjaan baru, Mei. Sulit. Nama baikku di industri properti sudah hancur sejak kejadian tahun lalu. Ternyata dunia sangat sempit untuk seorang pengkhianat. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada memelas. Ranti menuntutku soal pembagian apartemen yang dulu kami tempati. Ternyata dia sudah menikah siri dengan orang lain sebelum aku sempat menceraikanmu secara resmi. Dia hanya menguras tabunganku. Mei, semuanya habis. Aku tinggal di kos-kosan sekarang. Maya mendengarkan tanpa memotong. Ia teringat bagaimana tahun lalu Aris berencana membuangnya tanpa aset sepeser pun. Kini, roda itu berputar dengan sangat presisi. Aris mendapatkan apa yang ia rencanakan untuk Maya. Kehampaan. Mas, ujar Maya lembut. Namun setiap katanya terasa seberat batu gunung. Setahun lalu, di bulan yang sama, kamu menggunakan nama Tuhan untuk menutupi perzinaanmu. Kamu pikir kamu sedang menipu aku,
Tapi sebenarnya kamu sedang mengundang kehancuranmu sendiri. Aku sudah lama memaafkanmu, tapi semesta punya caranya sendiri untuk menagih hutang. Mei, bisakah kita setidaknya berteman? Aku benar-benar sendirian sekarang. Ibuku bahkan malu untuk mengakuiku sebagai anak. Aris mencoba meraih ujung tas Maya, namun Maya mundur selangkah. Kita tidak pernah bisa berteman, Mas. Karena seorang teman tidak akan pernah merencanakan kehancuran orang yang mempercayainya. Selamat menjalani Ramadanmu. Semoga tahun ini, itikaf MU benar-benar di masjid, bukan di tempat lain, kata Maya dengan nada penutup yang final. Maya berbalik dan berjalan pergi. Ia tidak menoleh lagi saat mendengar isakan tertahan dari meja di belakangnya. Ia merasa benar-benar ringan. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti, melainkan dengan menjadi begitu sukses dan bahagia hingga kehadiran sang mantan tidak lagi memberikan getaran apapun di hatinya. Malam harinya, tepat di malam ke-27 Ramadan, Maya duduk di sajadahnya dalam keheningan apartemennya. Suara takbir mulai sayup-sayup terdengar berlatih dari masjid di bawah. Ia teringat video yang ia putar di TV setahun lalu, momen yang menghancurkan hatinya sekaligus menyelamatkan jiwanya. Jika ia tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kebenaran di malam itu, mungkin saat ini ia masih terbelenggu dalam kepura-puraan, menjadi istri yang tersenyum di meja makan sementara suaminya memikirkan cara untuk mengusirnya. Pengkhianatan itu adalah cara Tuhan yang paling kasar untuk membangunkan Maya dari mimpi buruk yang ia kira adalah kebahagiaan. Maya membuka Al-Qur'annya, membaca ayat-ayat yang menyejukkan. Ramadan kali ini tidak ditutup dengan drama atau tangisan darah. Ia ditutup dengan rasa syukur yang mendalam. Ia telah kehilangan seorang suami, tapi ia menemukan kembali dirinya yang hilang, Maya yang tangguh, Maya yang jujur, dan Maya yang dicintai oleh Tuhannya tanpa syarat. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Maya mematikan lampu ruang tamunya, membiarkan cahaya bulan masuk melalui jendela besar. Ia siap menyambut lebaran esok hari. Lebaran yang benar-benar fitrah. Tanpa rahasia, tanpa belenggu, dan tanpa bayang-bayang pria yang pernah mencoba mencuri dunianya. Gema takbir semakin keras bersahutan. Di dalam hatinya, Maya bergumam pelan. Selamat tinggal masa lalu. Selamat datang kemenangan yang sesungguhnya. Cerita itu berakhir di sana. Bukan dengan pernikahan baru atau balas dendam yang berdarah-darah, tapi dengan sebuah kemerdekaan jiwa. Maya telah menang atas pengkhianatan, menang atas rasa takutnya sendiri, dan yang paling penting, ia memenangkan kembali kehormatannya di hadapan Sang Pencipta.